Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ulun dari program studi pemrograman berorientasi objek jurusan Teknologi Informasi ITSM 2022. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Lutfi Amin dengan NIM 2203 10052 dan dosen pembimbing Didi Andriawan Eskom. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja itu, apa itu OPP dan seterusnya. Dan pertama-tama Ulun akan menjelaskan apa itu OPP atau Oriented Programming. OPP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu suatu metode pemrograman yang fokus untuk berorientasi pada objek. Tujuan dari dirancangnya OPP adalah membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Oke, next. Konsep OPP dan contohnya dalam JavaScript. Satu encapsulation. Encapsulation pada OPP adalah konsep tentang pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Encapsulation dapat memudahkan dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan suatu kesatuan. Oke, next. Contohnya di sini ada package equalization, public class main. Habis itu di sini ada contohnya banyak sekali. Contohnya bisa dilihat saja. Ini contoh dari encapsulation. Belibet bacanya. Oke, hasil dari jurusan ini ada hukum mata kuliah ilmu pengetahuan dan tulisan di sini merangkum pada tuntunan dari data di atas. Terus encapsulation juga sering digunakan karena terdapat fitur information hiding mention name. Mekanisme ini menghasilkan akses publik ke atribut-atribut yang terdapat di dalam kapsul. Oke, lanjut. Inheritance. Prinsip inheritance pada OPP adalah di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi. Di sini kita mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Seperti sebuah drop down menu yang ada di kebanyakan website, di mana semakin spesifik submenunya, semakin spesifik juga pula kontennya. Demikian juga inheritance OPP di mana semakin spesifik kelasnya, subkelasnya memiliki sedikit pula komponen yang diwarisi kelas tersebut. Lanjut, di sini ada contohnya, di pinggir sini ada contoh dari inheritance. Penjelasannya di sini ada pada contoh kode program di atas. Pertama kita membentuk kelas yang bernama binatang yang pada di atas tadi ini, yang ini nih. Habis itu yang terjadi super atau parent class. Di sini ada parent class. Nah, di dalam kelas tersebut kita mendeklarasikan dua variabel yaitu nama dan umur. Nah, di sini tadi ada nama, di sini ada umur. Habis itu ada selanjutnya kita mendefinisikan dua metode. Di dalamnya ada tipe void, tidak mengabulkan nilai pertama. Metode pertama tampilan suara yang akan digunakan untuk skill kelas atau subclass. Terus lanjut di sini kita ada tiga abstract class. Itu di sini ada contohnya, betul muncul. Seperti namanya, prinsip abstract class adalah kelas-kelas yang memiliki informasi abstrak dan metode-metode dari sekumpulan data. Di sini ada di bawah sini ada contohnya. Itu suatu abstrak kelas memiliki informasi dan metode yang dapat diturunkan ke kelas subkelas. Kemudian seluruh subkelas tersebut mengikuti apa saja metode turunan dari abstrak kelas tersebut. Habis itu di sini ada berikut adalah contoh yang menggunakan abstraction. Terdapat dua metode yaitu mdata dan mbiodata. Pada mdata terdapat kata abstrak. Ini menunjukkan bahwa metode ini merupakan metode abstrak yang harus dioperate pada kelas turunannya.
Habis itu lanjut sini ada contoh dari yang abstrak tadi. Nah, ini dia kelas turunan dari kelas abstrak ya. Karena kelas ini merupakan extend dari kelas abstrak biodata. Habis itu kelas terakhir sini ada kelas yaitu menjalankan programnya. Sini contoh lainnya. Sini ada bisa dilihat karena pada metode ini mdata terdapat dua buah parameter yaitu yaitu nama dan tempat tanggal lahir. Sini macam-macam ada. Berikut adalah output dari program kelas di atas. Nah, ini hasil akhir dari abstraction. Biodata, Ridian Dinata, nama Ridian Dinata, tempat tanggal TTL. Terus itu outputnya inilah hasil successfulnya. Habis itu 4 polymorphism. Prinsip polymorphism pada OBP adalah konsep di mana suatu objek berbeda-beda dapat diakses melalui satu interface dalam Java. Terdapat dua jenis polymorphism, yaitu static polymorphism dan dynamic polymorphism. Pertama, static polymorphism yaitu digunakan method overloading. Yang kedua, dalam dynamic polymorphism, sebuah kelas dapat menimpa metode dari superclass. Misalnya superclass tadi bernama hewan yang memiliki method yang disebut suara hewan. Subkelasnya hewan dapat berupa tikus, kucing, anjing, burung. Mereka juga memiliki implementasi suara masing-masing dengan tikus cit-cit dan kucing woing, dan seterusnya. Contohnya di sini ada contoh strukturnya. Kita bisa lihat susunan Japanya di sini dari kelas hewan, itu bisa dilihat saja. Justru di sini kita lanjut ke 5 kelas objek. Kelas objek bertujuan yang di sini tadi sambungan yang dari tadi ya, yang outputnya hewan bersuara tikus suara cicit, kucing bersuara woeng weong. 5 kelas objek. Kelas bertugas untuk mengumpulkan prosedur. Prosedur di sini atau fungsi dan variabel dalam suatu tempat. Kelas merupakan blueprint dari sebuah objek dan cetakan untuk membuat objek. Contoh kelas sebagai berikut. Nah, di sini ada public class, car, body class. Itu di sini ada keterangannya. Kelas akan merepresentasikan objek yang mau dibuat. Jadi dalam bentuk nama, kelas harus disesuaikan dengan objek yang akan kita buat. Penulisan nama kelas memiliki aturan yakni dengan format Pascal case. Apa itu? Penulisannya diawali huruf kapital. Jika nama variabel tersusun dari 2 kata atau lebih, maka tidak perlu berisi spasi. Misal kelas makan kucing, kelas senjata, dan kelas sigelen. Nah, itu contohnya. Konsep extension, heading, multi-heading, object presentation sebagai berbagai collection UI, graphical user interface. Lalu di sini kita akan jelaskan apa itu konsep dari exception handling. Exception handling merupakan mekanisme yang diperlukan untuk menangani error yang terjadi pada suatu runtime perjalanan, apa yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Secara umum adanya kesalahan, habis itu multi-threading merupakan sebuah konsep. Konsepnya tuh untuk menjalankan suatu task atau tugas lebih dari satu secara paralel. Artinya tuh banyak cepat akan selesai karena tidak saling tunggu menyelesaikan task. Kita lanjut, selanjutnya ada, sebelum kita ke dalam bahasa pemrograman, konsep multi-threading sudah lebih dulu diterapkan dalam sebuah sistem operasi. Contoh multi-threading yang sudah Anda rasakan yaitu browser. Browser tuh contohnya. Ketika menggunakan browser, Anda bisa menggunakan NeoTab, habis itu NeoWindow lebih dari satu. Habis itu ada, kita lanjut, persistent object adalah objek yang tetap berada di memori komputer bahkan setelah menyelesaikan eksekusinya. Ini berbeda dengan masa pakai normal objek yang keluarsa setelah eksekusi. Habis itu lanjut collection. Collection suatu objek bisa digunakan menyimpan sekumpulan objek. Collection terbagi menjadi 3 kelompok yaitu set, list, and map. Satu set koleksi yang tidak boleh ada duplikasi nilai.
Habis itu dua ada list. List digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek berdasarkan urutan atau ordered dan menerima duplikat. Yang ketiga map, yaitu yaitu adalah untuk menyimpan objek pada map yang perlu sepasang objek yaitu key yang bersifat unik dan nilai yang disimpan. Salah satu jenis UI adalah Graphic User Interface (GUI). Melansir Computer Hub, antar muka pengguna grafis atau biasa disebut dengan GUI. GUI merupakan sistem komponen visual interaktif untuk software komputer. Awalnya GUI dikembangkan di tahun 1970 akhir Sang Shiro Palo Alto. Selesainya berhasil, sistem yang dipergunakan memberi solusi bagi persetujuan respon yang dirasakan oleh pengguna. Habis itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan Object Oriented Programming atau OOP selain mendukung banyak bahasa pemrograman, berikut kelebihan dari OOP adalah sebagai berikut. Maintenance program lebih mudah, jadi maintenance-nya tuh lebih mudah digunakan. Kelebihan OOP yang pertama adalah masalah maintenance program yang lebih mudah. Pemrogramer bisa lebih mudah dan membaca memahami script yang program ditulis dengan melihat dokumentasi program. Update program lebih mudah. Nah, itu untungnya lebih mudah. Update fitur pada program menjadi salah satu hal yang wajar kita temui dalam program yang dibangun oleh konsep OOP. Programmer bisa dapat mudah mendapatkan fitur-fitur baru yang ada pada program. Proses development lebih cepat. Nah, cost lebih rendah. Proses development yang cepat tentu akan buat cost lebih hemat. Script program lebih rapi dan dapat digunakan berulang kali. Lebih terakhir, script program yang dibuat bisa lebih rapi dan lebih pendek, bisa lebih nyaman digunakan. Adanya kelebihan pasti ada kekurangan dari OOP. Apa itu kekurangan Object Oriented Programming atau OOP? Nah, di samping banyak kelebihan yang dimiliki, ada beberapa kekurangan yang OOP memiliki. Kompleks untuk dipelajari. Walaupun secara fungsi OOP ini bagus, tapi bagi programmer OOP ini memerlukan waktu untuk bisa memahaminya. Perlu waktu untuk memahami sebuah tuntunan OOP ini. Ukuran program OOP lebih besar. Ukuran program yang dihasilkan oleh OOP lebih besar dibandingkan program yang dikerjakan menggunakan OOP, pemrograman berbasis prosedur, atau dikenal dengan prosedural. Runtime program OOP lebih lambat. Karena ukurannya lebih besar, program OOP memiliki runtime lebih lambat dibandingkan dengan program prosedural. Tidak semua masalah bisa diatasi oleh OOP. Nah, itu kekurangan yang sangat tidak signifikan. Tidak semua program bisa dikerjakan secara OOP. Ada beberapa program memang lebih cocok digunakan prosedural atau programming style lainnya. Itu alasan kenapa harus menggunakan OOP. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal, kenapa harus menggunakan OOP? Padahal tanpa OOP kita tetap bisa membuat program, kan? Nah, jawabannya adalah menggunakan OOP kita bisa minimalisir bug atau program dan membuat script coding dari tertata lebih rapi. Selain itu, OOP dipilih karena memangkas waktu pembuatan program yang lebih cepat dari menggunakan cara lama. Untuk urusan maintenance dan pengembangan, OOP lebih mudah karena pemrogramannya tertata rapi. Nah, habis video saya untuk menjelaskan apa-apa itu tentang OOP. Habis itu apalagi tadi encapsulation, abstraction, polymerism, interface, class, habis itu object, macam-macam, dan berakhir juga presentasi dari Ulun. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.